Kepada sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua, kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan. Kita akan masuk dalam doa, kita tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya sungguh kami dipersiapkan oleh Tuhan untuk kami menyambut kedatangan-Mu. Itu sebabnya lewat ibadah ini Engkau akan berkarya, berkehendak untuk kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Tuhan kiranya hadir dan memberkati ibadah kami. Namun demikian di saat kami memuji, membesarkan nama-Mu, bahkan sampai mendengarkan firman-Mu, ada kuasa kegelapan yang coba mengganggu, merintangi ibadah kami. Kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan pujian kita dan kita akan melakukan pujian dari NR 291. NR 291 yang berletih lesu. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Ikutlah yang Yesus pasang kepadamu dan belajarlah kepada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu kan mendapat ketenangan. Hanyalah Yesus, oh Yesus sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku yang berletih lesu. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Ikutlah yang Yesus pasang kepadamu dan belajarlah kepada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu kan mendapat ketenangan. Haleluya. Hanyalah Yesus, oh Yesus sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus harapanku.
Tuhan, puji-pujian ini sungguh-sungguh memberikan harapan kepada kita ketika kita lesu, lemah, letih, lesu, berbeban berat. Tuhan memberikan undangan kepada kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita akan melakukan pujian yang terakhir untuk kita masuk dalam firman Tuhan dari NR 298. Bapa Surgawi. Haleluya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, kami tetap meyakini bahwa pujian ini sungguh-sungguh memberikan satu harapan kepada kami, dan kami juga percaya bahwa di saat kami menghadapi apapun juga Tuhan, dalam kesulitan, dalam kesusahan, di hari-hari ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami, tapi sebaliknya Engkau selalu ada bersama kami, serta bersama kami, dan selalu juga Engkau memberikan jalan keluar untuk kami bisa mampu untuk menghadapi segala masalah
yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami belajar lagi untuk mendengarkan firman-Mu, untuk membaca firman-Mu. Biar Tuhan membuka hati kami yang seluas-luasnya, untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami, mengerjakan hati kami, sehingga kami beriman kepada Engkau Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan pun dalam bentuk apapun juga coba ingin merongrong kami, mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Urapi kami sekalian dan urapi firman-Mu Tuhan. Terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Tuhan juga memberkati seperti Engkau memberkati kami di sini. Pakai para hamba-hamba Tuhan, para gembala bersama sidang jemaat-Mu, terutama dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan. Terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun saat ini berada ya Tuhan. Engkau dudukkan dengan baik, dengan tenang, dengan damai sejahtera-Mu, untuk bisa menikmati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, selalu memberikan kerinduan hati untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan kembali selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Pada sore hari ini dalam ibadah PA mulai hari ini disertakan dengan perjamuan suci bagi saudara-saudara yang ingin mengikuti, seperti kemarin saya sudah menyampaikan, untuk bisa mempersiapkan roti atau hosti atau apa saja yang bisa kita gunakan. Juga anggur, andai kata tidak ada anggur, maka juga bisa diambil dari buah yang diperas atau dengan yang merah itu sirup semacam sirup yang warna merah atau apa, atau ada minuman-minuman yang rasa anggur itu juga ada, boleh digunakan. Yang terpenting ya hati kita ini, kita terima perjamuan suci ini merupakan suatu kurbannya Kristus. Tubuh itu, roti itu adalah tubuhnya Kristus, dan anggur itu adalah darahnya Kristus. Ya kalau kita makan bersama, itu akan menyatu dalam kehidupan kita. Justru di saat-saat kita lemah, di hari-hari ini banyak tantangan, banyak rintangan, maka perjamuan suci ini sangat kita butuhkan. Jadi saya menghimbau untuk seluruh sidang jemaat, bagi yang merindukan bisa mengikuti, sekalipun ini dalam siaran tunda, dimanapun, kapanpun, saudara bisa mendengarkan firman Allah, dan siapkan perjamuan suci untuk kita bisa nikmati. Mari saudara sekalian, kita akan lanjutkan pemeriksaan kita. Di hari-hari ini saya sedang membahas tentang Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 itu ayat yang ke-11. Untuk itu saya ingin untuk ini dibaca kembali. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-11. Ya. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-11. Kita akan membaca. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya, dan menghimpunkannya dengan tangannya. Jadi kita bisa melihat seorang gembala, dia menggembalakan kawanan ternaknya atau domba-dombanya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Jadi ternak atau domba-domba itu dihimpunkan dengan tangannya, nya besar ini nya Tuhan, ya. Terus anak-anak domba di pangkunya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ya, puji Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat betapa Tuhan itu yang mengulurkan tangannya, tangan anugerahnya, ya untuk apa, saudaraku? Untuk bisa menolong kita.
dia mengulurkan tangannya. Yang pertama, dia menghimpunkannya dengan tangannya. Dihimpunkan yang mungkin tadinya berserak, tadinya belum menyatu, saudaraku. Maka tangan yang kuat itu, tangan ini bicara tentang kuasa Tuhan. Ya, tangan itu juga bicara tentang Roh Kudus, saudaraku, yang menghimpunkan atau mengumpulkan yang berserak itu. Yang dalam ibadah minggu saya menyampaikan tentang bagaimana antara Israel dan kafir itu dihimpunkan, dikumpulkan, yang tadinya terpisah, khususnya bangsa kafir yang tidak mempunyai janji apa-apa. Ya, dia asing, bangsa asing, bukan warga, tetapi karena tangan Tuhan yang kuat itu menghimpunkannya lewat kurbannya di atas bukit Golgota, maka dua belah pihak ini menjadi satu. Jadi menjadi sewarga kerajaan Allah. Ini yang Tuhan inginkan kepada kita. Prakteknya untuk kita adalah bahwa Tuhan itu menghimpunkan dengan tangannya itu satu. Untuk apa bagi kita? Apalagi di saat-saat sekarang ini, saat-saat masa-masa pandemi, dan semua orang juga merasakan dampak dari pandemi ini, maka dengan tangan Tuhan yang kuat itu menghimpunkan kita, maksudnya adalah supaya kehidupan kita anak-anak Tuhan itu tidak menjadi kecewa dan putus asa, dan sebaliknya, dia menghimpunkan itu untuk memberikan kekuatan, untuk supaya dia betul-betul dia menyatu kembali. Ya. Antara yang dihimpunkan dan yang menghimpunkan itu bisa menyatu dengan tangannya. Dia menghimpun, dia merangkul kita. Untuk apa? Untuk Tuhan memberikan suatu kekuatan dan kemampuan. Dan Tuhan sekaligus juga memberikan rasa tenang, rasa damai, untuk supaya kita tidak larut dalam kesusahan, tidak larut dalam kekhawatiran, dan tidak larut dalam ketakutan, tapi sebaliknya, maka damai sejahtera Allah yang Tuhan berikan kepada kita, untuk supaya kita tetap betul-betul dalam pelukan Tuhan, ya, disatukan oleh Tuhan, untuk supaya kita betul-betul mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Ini saya ingin tunjukkan betapa Tuhan itu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Saya ingin menunjukkan lebih dulu, ya, yang menghimpunkannya dengan tangannya untuk memberikan damai sejahtera kepada kita, untuk supaya kita tidak menjadi gelisah dengan situasi dan kondisi yang sekarang sedang terjadi ini. Kita akan baca ayat yang lebih baik ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Semuanya itu kukatakan kepadamu, Ya, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. jadi ini kita mendapatkan kemurahan di saat itu. Memang Tuhan Yesus sebelum dia diserahkan, sebelum dia ditangkap, nanti fase-fase selanjutnya ini akan berbicara bagaimana kebencian itu akan terjadi, dan Yesus diserahkan kepada orang-orang jahat ini, maka ada kesempatan saat itu untuk Tuhan itu berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Berarti ada saatnya nanti, ya, Tuhan itu tidak bersama-sama dengan murid-muridnya, karena dia sudah diserahkan. Nah, sekarang dia ada kesempatan untuk berbicara. Terus, Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ya, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, ya, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ini Tuhan tunjukkan. Nah, sekarang Yesus sudah ada di surga, tapi firman-Nya ada di bumi. Maka Roh Kudus itu, akan mengajarkan. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, ya, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya apa?
Ya, kadang-kadang kita karena kita sudah larut dalam kesusahan, dalam duka cita, dalam masalah, sudah tidak ingat sama sekali dengan firman Tuhan. Yang kita ingat hanya besarnya masalah yang kita sedang hadapi. Yang kita ingat hanya ya beban yang begitu berat itu yang selalu kita. Tapi kita tidak pernah mengingat firman Tuhan. Nah, peran dari Roh Kudus ini, untuk mengingatkan kita akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan di sini kita diingatkan betapa pentingnya di saat-saat semacam ini untuk kita mendengarkan firman Allah dengan benar. Perhatikan cara kamu mendengar firman Allah. Kenapa ini demikian, Karena ketika kita nanti diperhadapkan di situasi yang sulit, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan semua yang pernah kita dengar. Ini harus kita ingat baik. Semua yang pernah kita dengar, yang sudah kita terima, yang mungkin sesaat kita lupa, karena banyaknya firman yang kita terima. Tetapi ketika kita dalam beban, dalam masalah, dalam kebuntuan suntuk, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan. Oh ya, tempo hari mungkin kita juga nggak tahu ayatnya di mana, tapi setidaknya kalimat itu terngiang dalam telinga kita. Mungkin kita tidak ingat ayat ini di mana, tapi perkataan firman Allah itu diingatkan kepada kita. Dengan firman Allah yang diingatkan kepada kita, yang sempat kita mengingat firman Allah itu, maka firman Allah itu akan membangkitkan semangat kembali. Ya, kalau kita lemah, kita menjadi kuat. Kalau kita tidak berdaya, kita menjadi semangat lagi. Karena apa? Karena janji firman Tuhan. Dan saya yakin kita semua ada pengalaman semacam itu. Ya, itu sebabnya kita berdoa di saat-saat semacam itu, justru saatnya untuk kita datang kepada Tuhan. Yang kita pohonkan adalah supaya Roh Kudus itu mengingatkan segala sesuatu kepada kita, untuk kita bisa kembali mengingat firman Tuhan yang pernah kita dengar di gereja atau mungkin kita baca sendiri. Dan itu sangat menguatkan kita. Jadi di sini kita bisa melihat betapa Tuhan itu ya dengan tangannya dia menghimpunkan kita. Menghimpunkannya dengan tangannya yang kuat itu, untuk memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita kepada kita, untuk supaya ketika kita diperhadapkan semacam itu, kita tidak gelisah dan takut. Lanjutkan, Mas. Apa yang Tuhan beri? Ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ya, perhatikan. Damai sejahtera itu apa? Ini bukan hanya kata-kata kosong. Bukan kata-kata yang tanpa makna. Damai itu adalah buah dari Golgota. Ini yang harus kita ingat. Damai sejahtera itu buah dari Golgota. Tapi ketika itu memang Yesus belum disalibkan, tapi dia sudah mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Terus, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Terus, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, jadi pemberian ini ya kadang-kadang kita ini menganggap cuma ibadah, cuma begini itu. Tapi kita lihat Tuhan Yesus mengatakan, yang kuberikan itu bukan seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya, kalau kita hanya dunia bisa memberikan uang kepada kita, sewaktu-waktu uang juga habis. Dunia bisa memberikan harta benda yang begitu melimpah, sewaktu-waktu juga bisa habis. Tetapi kalau Tuhan itu memberikan damai sejahtera kepada kita, itu tidak akan pernah habis. Dan damai sejahtera yang Tuhan beri ini, akan juga bisa menciptakan segala sesuatu yang sedang kita butuhkan. Jadi
pentingnya damai sejahtera itu yang dari Tuhan itu untuk kita, untuk memulai segala sesuatu ya, dalam kita berkegiatan, dalam aktivitas sehari-hari, dalam ibadah, dalam pelayan. Damai sejahtera ini yang harus kita pohonkan kepada Tuhan. Kita tidak ada artinya, tidak ada gunanya, saudaraku, bahwa kita mempunyai segala sesuatu, tapi damai sejahtera itu tidak kita miliki. Sementara Tuhan mengatakan, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang Ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Terus, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, ini penghiburan buat kita. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada kita. Ya, kemarin saya sedikit ingin mengulangi ini, saudaraku. Menghimpunkan ini. Kemarin saya sempat menyampaikan ini sama dengan memeluk. Menghimpunkan tangannya, memeluk dengan tangannya, saudaraku. Memeluk kita untuk memberikan kehangatan kepada kita. Ya, kapan itu kehangatan itu Dia berikan kepada kita? Ketika kita diperhadapkan dengan panasnya pencobaan di hari-hari ini. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak menguntungkan buat kita. Maka justru tangan yang kuat itu, tangan yang penuh kasih sayang itu, tangan yang penuh damai sejahtera itu, betul-betul memeluk kita. Memeluk kita. Tuhan tahu keadaan kita, yang saya sampaikan bahwa seperti bayi yang tidak berdaya. Keadaan kita itu bagikan bayi yang tidak berdaya, yang tidak ada kekuatan, kemampuan apa-apa. Apa sih hebatnya bayi? Ya, dalam segala hal dari seorang anak bayi ini, yang bisa dia lakukan hanya bisa menangis. Hanya bisa menangis. Hanya bisa menangis. Dan sekarang ini, apa itu tangisan itu? Apa itu menangis? Bagi kita, di saat-saat kita tidak berdaya dan menghadapi segala sesuatu, saudaraku, ingat, tangan Tuhan sedang memeluk kita. Dia tidak membiarkan kita. Sehingga letih, lesu, beban berat kita, sesungguhnya Tuhan sudah tanggung itu. Tuhan sudah tanggung ketika Dia ada di atas bukit Golgota, saudara sekalian. Ketika Dia di atas kayu salib itu, ya, Dia sudah menanggung letih, lesu, dan beban berat yang sedang kita hadapi. Jadi ini Tuhan itu memberikan suatu harapan kepada kita, untuk supaya kita mengerti bahwa tangan anugerah Tuhan yang begitu kuat itu, saudara, yang akan memelihara, yang akan menjaga kita sampai pun, nah, kemarin saya mengatakan sampai pun nanti pada masa aniaya Antikris 3,5 tahun. Kalau sekarang kita diperhadapkan dengan yang namanya pandemi corona ini begitu hebatnya, saudaraku. Khususnya untuk Surabaya ini, saudaraku. Apa itu kembali zona merah? Sempat zona hijau. Ya, sekarang zona merah lagi. Kalau kita mendengar hal semacam itu, saudaraku, itu membuat kita betapa ancaman itu begitu nyata. Ya, sehingga kalau ini kita tidak bisa mengatasi ini, saudaraku, bisa membuat kita juga putus asa. Akhirnya kita tidak bisa berkegiatan apa-apa. Tapi juga kita harus ingat, saudara sekalian, situasi yang semacam ini, nomor satu, bagaimana damai sejahtera Allah itu kita butuhkan. Yang kedua, kita juga bijak, saudaraku, untuk kita bisa menghadapi situasi yang demikian ini. Untuk kita, tadi saya katakan bijak, untuk kita juga tetap mengikuti peraturan-peraturan yang ada
Sebab peraturan itu sesungguhnya kalau kita ikuti, saudaraku, akan memberikan suatu kebahagiaan, akan memberikan kita juga kenyamanan atau sukacita. Tetapi seringkali justru kita tidak bisa taat oleh karena itu. Dan itu sebabnya, saudaraku, Tuhan mengatakan dia menghimpunkan itu sama dengan memeluk, saudaraku. Ya, dia menghimpunkannya dengan tangannya sama dengan dia meluk. Dia memeluk itu untuk menghangatkan kehidupan kita, untuk membahagiakan kita, sehingga kita tetap berkobar-kobar, tetap semangat dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Jadi situasi ini tidak akan mempengaruhi kehidupan kita kalau kita merasakan dihangatkan oleh Tuhan, merasakan kita mendapatkan damai, sejahtera atau bahagia. Tuhan berikan itu kepada kita. Tujuannya adalah untuk supaya kehidupan kita dalam pengikutan kita kepada Tuhan itu tetap bersemangat. Kita tidak putus asa dan kita tidak kecewa oleh karena situasi, kondisi yang sedang terjadi sekarang ini. Dia menghangatkan. Tapi seringkali jujur kita mengatakan, ketika Tuhan itu punya maksud yang indah, maksud yang baik kepada kita, saudaraku, justru kita seringkali kita menolak, kita meninggalkan Tuhan, kita mencari alasan yang lain. Sementara Tuhan itu berupaya untuk menghangatkan, seperti induk ayam, saudaraku, yang dia kepak dari induk itu untuk supaya anak-anak ayam itu bisa bernaung di bawah kepak daripada induk ayam itu. Tapi ternyata manusia tidak mau karena itu. Justru orang-orang yang semacam itu justru menyakiti hatinya Tuhan. Coba dibaca ini. Saya teringat ayat itu, saudaraku. Matius pasal 23. Ya, Injil Matius pasal 23. Injil Matius pasal 23. Betapa Tuhan itu, ya kalau kita bisa tahu dan kita mengerti upaya Tuhan itu untuk umatnya. Coba ayat yang ke-37 mulai. Injil Matius pasal 23. Perikop sebelumnya ini, saudaraku, di sana kita akan menemukan tujuh kali kata celaka. Nanti sudah bisa baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-36, saudaraku. Ini celaka sampai 7 kali. Kepada siapa, saudaraku? Kepada ahli Taurat, kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tapi kita lihat sekarang ayat yang ke-37. Keluhan terhadap Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, 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 engkau yang membunuh nabi-nabi, ya, dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. ya. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Kita lihat, saudaraku, ini Yerusalem ini kota damai sebetulnya. Ya, kota damai, pusat kegiatan rohani. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi justru Yerusalem inilah yang dikeluhkan oleh Tuhan. Justru di Yerusalem ini banyak nabi-nabi dilempari dengan batu. Orang-orang kudusnya juga begitu, termasuk Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri mulai dari Yerusalem ini. Ya, ketika itu ditangkap, dibawa ke Yerusalem dan dia akan disalibkan di sana. Ya, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Terus, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Tetapi kamu tidak mau. Lah, kita jangan bersikap semacam ini. Di saat Tuhan itu mengepakkan sayapnya untuk memberikan kehangatan kepada kita, memberikan satu kebahagiaan kepada kita,
Mestinya kehidupan kita atau kehidupan kita untuk sekarang, kita siap untuk dibahagiakan. Kita siap untuk supaya kita mengalami kehangatan. Dan situasi yang semacam ini, yang kita butuhkan bukan yang lain. Bagaimana kehangatan itu bisa kita terima, kita alami. Bagaimana kebahagiaan itu kita bisa alami. Bagaimana damai sejahtera yang secara jelas Tuhan berikan kepada kita. Itu kita. Yang lain-lain itu nomor sekian. Tadi pagi saya di kantor, saya ketemu teman, saya katakan, ya Pak, sehat. Ya, saya katakan, kenapa saya katakan sehat? Kalau di hari-hari ini hanya kata sehat yang penting. Ya, sehat itu yang utama, yang lain-lain itu nomor 2. Ya, kita punya uang banyak tapi nggak sehat. Ya, saya perhatikan dari saudara kita, ya dari gereja kita juga. Ya, maksudnya saudara gereja kita juga. Justru orang-orang yang mengalami hal semacam itu orang-orang yang cukup mampu, cukup berada, tapi herannya bisa terjadi seperti itu. Kita tidak perlu menghakimi, tapi buat kita berterima kasih, kita bersyukur. Kalau Tuhan dengan caranya, dengan keadaan kita yang sederhana, yang biasa-biasa ini, maka Tuhan masih memberikan suatu kehangatan. Kita mau dihangatkan, dipeluk oleh Tuhan. Kita dihangatkan oleh Tuhan. Kita dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Sehingga sampai hari ini oleh kemurahan Tuhan, kita tetap setia, kita tetap berkobar-kobar dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Terlepas dari apa yang sedang kita hadapi. Itu sebabnya, saudaraku, keluhan Tuhan ini jangan sampai terjadi. Ketika Tuhan juga berupaya, berusaha untuk menghangatkan kita, berupaya untuk membahagiakan kita, berupaya untuk memberikan damai sejahtera kepada kita, biar itu kita terima. Ini hal-hal ini lebih dari semua. Ya, lebih dari semua, saudaraku. Kalau hati ini mengalami pekerjaan firman Tuhan, saudaraku, itu lebih dari semua. Tadi pagi saya diwawancarai, saudaraku, karena adanya ya yang berkaitan dengan perkuliahan. Ya, salah satu pertanyaan adalah, apa yang menjadi sebab? Sebab makalahnya itu dosa karena lidah. Yang membuat lidah ini salah dalam lidah, salah dalam berkata-kata itu. Ya, saya menyebutkan oleh karena lidah, orang bisa dapat kutuk atau dapat berkat. Karena lidah ini. Karena lidah orang bisa menerima kutuk atau berkat. Lalu pertanyaannya, apa yang menjadi sebab itu terjadi? Saya mengatakan mulai dari hati. Mulai dari hati. Kalau hatinya baik, hatinya mengalami pekerjaan firman Tuhan, hatinya damai, hatinya bahagia, hatinya itu juga hangat oleh karena pekerjaan firman dan Roh Kudus, maka yang keluar dari mulut ini, ada lidah di situ. Yang keluar dari mulut ini pasti yang berkaitan dengan bahagia, damai, dan kehangatan itu. Tapi sebaliknya, kalau hatinya jahat, saudaraku, maka yang pasti yang keluar dari mulut ini perkara-perkara yang jahat, yang menyakiti, yang membenci, yang amarah, semua. Dan banyak yang ditanyakan yang berkaitan dengan itu. Jadi ini penting buat kita, saudaraku. Ini penting buat kita untuk supaya di hari-hari ini, saudaraku, ya di masa yang sulit ini, ketika Tuhan berupaya untuk memeluk kita, menghangatkan kita, biar kita terima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Kalau ini kita terima, apa sulit bagi Tuhan untuk Tuhan juga mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan kita. Ya,
Apa sulit bagi Tuhan untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan kita? Nah, kalau ternyata dalam hal ini, satu, kita masih banyak hal yang kita gumulkan. Oleh karena itu, biar ini menjadi koreksi buat kita. Apa yang kita bisa, harus kita mengalami koreksi itu, satu. Untuk kita mengusahakan berupaya kehangatan, kebahagiaan itu ada. Sementara Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau itu belum kita terima, saku, coba kita periksa kenapa yang membuat kita tidak bisa atau belum menerima damai sejahtera itu. Yang pada akhirnya membuat kita menjadi susah. Ya, menjadi susah karena itu. Ya, puji Tuhan. Lalu yang kedua, saku, ini yang kedua. Jadi dalam Yesaya pasal 40 ayat 11 tadi, disebutkan di sana, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah anak-anak domba di pangkunya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Di pangkunya. Ini kalimat di pangkunya ini, jadi domba-domba itu bukan hanya dihimpunkannya dengan tangannya, tapi juga di pangkunya. Di pangkunya artinya adalah tangan anugerah Tuhan yang besar menanggung atau menggendong. Dalam ejaan sehari-hari disebutkan menanggung itu digendong. Tangan anugerah Tuhan yang besar menanggung segala letih, lesu, dan beban berat yang kita sedang alami. Dipangku. Seperti seorang anak kalau dia dipangku itu sambil dikutang biasanya. Ya, buat kita orang tua, ya saya rasa semua kita orang tua, baik bapak atau ibu, papa atau mama, pernah memangku anaknya. Kalau nggak pernah, kebangetan ini. Ya, terutama bapak-bapak, yang pasti ibu lah. Ya, kebangetan kalau dia nggak pernah memangku anaknya. Kenapa dia pangku? Karena dia sayang kepada anaknya. Dia kudang, kone gede dadi opo, dan macam-macam. Dipangku. Tapi lebih daripada pengertian itu, dipangkunya besar ini dari Tuhan yang memangku. Dipangku. Dan sekarang kalau dengan bahasa ini, apakah belum cukup sampai Tuhan tuh memangku anak-anak domba itu? Dengan kata lain, disayang, tangan anugerahnya yang besar itu menanggung letih, lesu, dan beban berat kita sampai betul-betul damai sejahtera itu ada. Dipangku. Dipangku kan ditaruh di atas ini ya. Ditanggung. Ini Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita. Bukan hanya letih lesu yang kita hadapi, tapi lebih daripada letih lesu yang sedang kita hadapi ini, yang Tuhan pangku, yang Tuhan tanggung adalah dosa. Beban yang paling berat dari manusia itu adalah beban dosa. Sebab itu kalau dosa itu tidak diatasi, tidak ditanggung oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah mampu untuk harus mempertanggungjawabkan dengan dosa kejahatan itu. Sebab upah dosa itu kematian. Tapi kita bisa melihat betapa Tuhan itu sudah menanggung itu. Ini kalau hanya letih lesu, beban berat itu kan ya, itu setiap orang juga mengalami kok. Apalagi di hari-hari siapa yang gak lesu? Dalam perekonomian, dalam pekerjaan. Ya, kemarin saya mengatakan ada yang sampai di PHK. Ada yang hanya separuh kerja 1 bulan itu. Letih, lesu, berat. Ada yang WA, Om, bantu doa saya
Saya terlalu berat menanggung ini, katanya. Padahal Tuhan sudah pikul, sudah tanggung itu. Ya, kita lihat ini. Yesus sudah menanggung, menanggung dosa kita. Saya akan memberikan contoh dari pihak Tuhan yang Tuhan lakukan, memangkunya. Yang dipangku yang paling berat dari manusia ini adalah beban dosa. Tapi dia menanggung. Ini dibaca Ibrani, saudaraku. Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9. Ya, ditanggungnya. Ya, atau digendongnya, ditanggungnya, atau menanggung, saudaraku. Ibrani pasal yang ke-9. Ayat yang ke-27 lebih dulu. Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia, Ya. ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Ya. Dan sesudah itu dihakimi. Nah, coba. Manusia ditetapkan hanya satu kali saja mati, nggak dua kali. Ya. Dan setelah itu, sudah itu dihakimi. Coba bayangkan, andai kata Tuhan tidak menanggung dosa kita, maka sudah pasti saat penghakiman itu datang, maka kita harus menanggung akibat dari dosa perbuatan. Tapi Tuhan sudah menanggung dosa kita. Itu sebabnya kenapa ada ibadah, kenapa kita membutuhkan firman semacam ini. Untuk supaya kita diingatkan lagi bahwa Dia juga memangku kita. Dia juga menanggung apa yang menjadi beban kita. Beban yang paling berat pada manusia adalah beban dosa. Tapi Dia sudah melakukan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Terus. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ini. Jangan sampai kita menyalibkan Yesus yang kedua kali. Ayat ini mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Tidak dua kali atau tiga kali. Nah, ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kurbannya Kristus itu untuk kita. Yang sudah menanggung dosa kita. Untuk apa, Mas? Untuk menanggung dosa banyak orang. Bukan karena dia bersalah, bukan karena dia jahat suatu. Dia sampai mengorbankan aku. Sampai dia tergantung di kasus, bukan oleh karena dia jahat. Tapi justru dia mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Siapa? Saya. Kita semua. Apalagi kita dari latar belakang bangsa kafir yang menyembah berhala, saku. Saya yang mengalami hal semacam itu, saku. Kalau di kota mungkin belum terlalu. Kalau kami di desa itu, saku, bahkan di sini orang desa ini tahu bagaimana orang-orang di desa penyembahannya tuh ke kubur-kubur, ke batu-batu besar, ke pohon-pohon besar, saku. Atau mungkin kita juga mengalami begitu. Saya mengalami itu. Ya. Tetapi Yesus sudah menanggung dosa itu. Beban dosa yang paling berat yang pernah dilakukan oleh manusia. Untuk menanggung dosa banyak orang. Termasuk saya dan kita semua. Terus. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Ya. Tanpa menanggung dosa. Ya. Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ini harus diingat. Bahwa Dia datang bukan untuk menanggung dosa lagi. Dia datang yang kedua, kalau sekarang Dia ada di tahtanya Allah, di sebelah kanan Allah Bapa sana, setelah Dia mengorbankan dirinya untuk kita menanggung dosa banyak orang, saku. Dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, saku. Dan Dia naik ke surga. Dan sekali lagi Dia akan turun, akan datang kembali, disebutkan di sini. Ya, sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa.
Dia datang yang kedua kali bukan untuk menebus dosa, bukan untuk menanggung dosa, tapi dia akan memberikan, menganugerahkan keselamatan kepada siapa? Kepada mereka yang menantikan dia. Siapa yang menantikan dia? Adalah orang-orang yang takut akan dia, orang-orang yang beribadah kepada dia. Dan orang-orang yang menantikan kedatangannya yang kedua kali ini, ayat mengatakan, maka dia selalu diberikan kekuatan yang baru. Lewat ibadah, lewat firman Allah, diberikan kekuatan yang baru dari hari ke sehari. Jadi kita lihat, saudara, ya, dari pihak Tuhan bukan hanya dia itu menanggung letih lesu beban berat kita yang kita sedang hadapi di hari-hari ini. Sedangkan beban yang paling berat dia sudah tanggung. Kan mustahil kalau Tuhan itu tidak juga memberikan, melepaskan, menanggung letih lesu dan beban kita yang kita sedang hadapi. Kalau dosa jadi tanggung, apalagi kalau hal-hal yang menyangkut soal kebutuhan kita. Dan saya diingatkan dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, lebih dulu. Ya, Roma pasal 8. Ya, supaya kita betul-betul kita ya, dikuatkan oleh Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Ini perhatikan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. ya, yang menyerahkan, yang mengorbankan anaknya bagi kita semua. Terus Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? lah, mustahil kan kalau letih lesu beban berat itu, kalau anaknya saya diserahkan untuk kita. Dia mengorbankan jiwa raganya, nyawanya untuk keselamatan kita. Apalah artinya letih lesu yang sedang kita hadapi? Itu sebabnya ayat ini menguatkan kita. Bagaimanakah mungkin ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ini kita harus yakini lebih dulu. Yakin, percaya. Oh iya, Yesus sampai dia mengorbankan, menanggung dosa banyak orang. Kalau dosa aja ditanggung, apalagi yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani, letih, lesu, beban berat. Ayat mengatakan juga dalam Matius pasal yang ke-11, Mas. Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11. Ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, tadi pujian tadi, ya tadi dinyanyikan, diambil dari Matius pasal 11 ayat 28 ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. ya, terus, Pikulah kuk yang kupasang, terus, dan belajarlah padaku, ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati, terus, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. ya, terus. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Nah, beban itu menjadi ringan. Sebab Tuhan mengatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Nah, itu sebabnya, saudara sekalian, kenapa itu bisa menjadi ringan, saudaraku? Tadi disebutkan ayat anak-anak domba di pangkunya. Karena dia sudah menanggung dari semua-semuanya itu, saudaraku. Kalau dia sudah menanggung, saudaraku, dari pihak Tuhan, Tuhan sudah menanggung sampai dosa, beban yang paling berat itu ditanggung, maka yang menyangkut hal-hal jasmani, yang menyangkut kebutuhan kita, saudaraku, tidak mungkin Tuhan tidak menanggungnya. Dia pasti juga menanggungnya. Mana mungkin ayat tadi menyebutkan, saudaraku, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan atau memberikan segala sesuatu
kepada kita bersama-sama dengan Dia. Artinya apa? Kalau kita menanggung satu bersama Dia dalam prosesnya, yang lalu sudah menyebutkan satu dalam kematiannya, maka juga satu menjadi kebangkitannya, sampai sewaktu-waktu satu dalam kemuliaannya bersama Tuhan. Letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Dari pihak Tuhan, Dia menanggung dosa, tapi juga yang lain-lain Tuhan tunjukkan kepada kita. Termasuk letih lesu ini, Tuhan juga tanggung. Sampai pun ayat mengatakan, sampai masa putih rambutmu. Itu artinya apa? Sampai kita menjadi tua. Sekalipun sekarang juga banyak anak muda rambutnya udah putih. Tapi bahasa kitab, sampai putih rambut itu adalah sampai masa tua. Digendongnya, dipangkunya. Artinya apa? Kita tetap dipelihara dan terpelihara oleh Tuhan. Siapa mereka? Adalah kehidupan-kehidupan. Tadi yang saya mengatakan, dipangkunya. Kehidupan-kehidupan yang disayang. Siapa kehidupan yang disayang? Adalah kehidupan-kehidupan yang menuruti segala perintahnya. Kembali kepada Injil Yohanes pasal 14. Ya, siapa yang disayang? Siapa yang dikasihi itu? Yohanes pasal yang ke-14 tadi ya. Ayat 21. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, Ya, dialah yang mengasihi aku. ya, Dan barang siapa mengasihi aku, ya. ia akan dikasihi oleh Bapakku, Terus, dan aku pun akan mengasihi dia, ya, dan akan menyelamatkan diri, dan akan menyatakan diriku kepadanya. menyatakan diriku. Jadi Tuhan itu begitu luar biasa. Mendapatkan kasih yang double dari Bapa, dari anak saku. Dan ketika dia akan menyatakan diri, dia kata, aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dan selanjutnya, inilah orang-orang yang dipangkunya, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang mendapatkan anugerah Tuhan dengan tangan yang begitu kuat itu, dipangkunya. Ada kehidupan-kehidupan yang memegang perintahku dan melakukannya. Atau dengan kata lain, kehidupan-kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Ya. Memegang perintah dan melakukan. Dialah yang mengasihi aku. Jadi orang-orang yang dipangkunya ini adalah kehidupan-kehidupan yang mengasihi Tuhan. Memegang perintahnya dan melakukannya, bukan untuk mendengar untuk dilupakan, tapi mendengar untuk dipraktekkan dalam hati. Nah, kalau kehidupan itu disayang oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan, dipangkunya, maka bukan hanya saat ini saja, tapi ayat mengatakan sampai masa putih rambutmu. Yesaya pasal 46. Jadi Tuhan itu luar biasa kepada kita, saudaraku. Yesaya pasal 46 yang memberikan satu harapan kepada kita. Sebab kenapa? Yang seringkali itu saudaraku kalau sudah sepuh gitu, saudaraku rasa sendiri, anak-anak sudah punya rumah sendiri, sudah hidup sendiri, saudaraku tinggal ya orang tua ini bapak dan ibunya sendiri, saudaraku. Di saat semacam itu, saudaraku, coba ketika anak-anak masih bersama senang, saudaraku, ada hiburan karena bisa melihat anak atau cucu. Nah, sekarang sudah terpisah semua, mereka hidup dengan hidupnya sendiri-sendiri. Nah, di saat semacam itu kalau kita tidak dalam firman Tuhan, ya, tidak dalam ibadah, kita tidak mengasihi Tuhan, saudaraku, maka tidak sedikit
dari kehidupan orang-orang tua di masa tuanya itu menjadi merana, menjadi putus asa, dan bisa menjadi kecewa, dan bisa tinggalkan Tuhan. Tapi kepada kehidupan-kehidupan yang tahu beribadah, yang mau mengasihi Tuhan, memegang perintahnya dan melakukannya, mendengar perintahnya dan mempraktekannya, inilah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat? Ayat yang keempat, Mas. Sampai masa tuamu aku tetap dia, Ya, sampai masa tuamu aku tetap dia. dan sampai masa putih rambutmu Ya. aku menggendong kamu. Lah, coba kalau kita hanya minta digendong, anak-anak bisa capek, saudaraku. Bisa capek Bu, capek Pak, gendong terus. Tapi di sini Tuhan kepada kita, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dia yang bagaimana? Tetap Allah. Tetap Allah yang mengasihi kita. Tadi disebutkan di Injil Yohanes, Bapakku mengasihi, aku pun juga mengasihi. Sampai nanti dia akan menyatakan pribadinya kepada kita. Di sini disebutkan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, sampai masa tua kita. Kalau kita setia kepada Tuhan, dimulai saat ini, sekarang kita yang kita hadapi, alami ini, maka Tuhan pun dia tetap menggendong aku, menggendong kamu. Coba, siapa yang mau kuat gendong kita, menanggung kita? Anak pun juga punya kemampuan terbatas kalau kita mengharapkan anak. Apalagi saudara, mereka juga punya keluarga sendiri. Tapi kalau Tuhan yang menggendong kita, yang menanggung kita, yang menggendong kita, maka betul-betul kita akan menjadi aman. Dia yang menanggung, dia yang menggendong, dia yang memangku kita. Sebab dia katakan, sampai masa putih rambutmu, sampai hari tua kita, aku tetap menggendong kamu. Terus, Aku telah melakukannya aku sudah melakukannya. dan mau menanggung kamu terus. Nah, dia melakukan dan mau menanggung kamu terus. Coba kepada kita renungkan. Saya tadi mengatakan, siapa yang mau menggendong kita, menanggung kita? Tapi ayat ini, aku telah melakukannya, telah itu sudah. Aku sudah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Ini Tuhan yang bilang, ini firman Tuhan. Aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. dan menyelamatkan kamu. Ketika dia datang yang kedua, dia akan menyatakan diri kepadamu. Ini artinya, tadi dalam Ibrani disebutkan, sekali lagi dia bukan menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada kamu. Artinya apa? Kita terjamin ketika kita masih hidup, ya kita dijamin oleh Tuhan. Ketika kita masa tua kita dijamin oleh Tuhan sampai keselamatan itu. Ketika dia menyatakan dirinya, dia datang yang kedua. Jadi dia menyatakan dirinya itu, dia datang yang kedua, sama dengan dia datang yang kedua. Itu sebabnya dia datang bukan menanggung dosa, tidak memikul dosa, tapi dia menyatakan kepada kita untuk menganugerahkan keselamatan, untuk mengangkat kepada kita, untuk kita diselamatkan dengan bersama-sama dengan Tuhan, yaitu keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Ini bagi kita orang tua. Bagi orang tua, jika Tuhan izinkan sampai kita masa putih rambut. Kalau orang tua itu ketika hidup sampai masa putih rambut itu dia takut kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Coba pasal 49.
Yesaya yang sama. Pasal 49. Ayat yang ke-22. Beginilah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, Lihat, delengen. Lihat, artinya apa? Perhatikan. Lihat terus. aku akan mengangkat tanganku. Nah, aku akan mengangkat tanganku. Tadi Yesaya pasal yang ke-40 ayat 11. Ya, dia akan, apa tadi? Bahasanya tadi? Menghimpunkannya dengan tangannya. Ini dikatakan, aku akan mengangkat tanganku. Terus? Sebagai tanda untuk bangsa-bangsa. Sebagai tanda untuk bangsa-bangsa. Dan memasang panji-panjiku. Ya. Untuk suku-suku bangsa. Untuk apa? Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki. Maka mereka akan menggendong anakmu laki-laki. Dan anak-anakmu perempuan Dan akan didukung di atas bahunya. Ya, terima kasih. Jadi bukan hanya orang tua saja, anak laki-laki, anak perempuan, suatu anak-anaknya. Dia katakan akan didukung, akan dipikul, akan digendong. Jadi terjamin, itu sebabnya alangkah indahnya suatu kalau kita sebagai orang tua atau anak-anak kita betul-betul di saat-saat semacam ini menempatkan diri dalam pangkuannya. Dengan kata lain, untuk supaya kita ada dalam pangkuannya, maka setiap kehidupan kita, kalau kita kembali kepada ayat Yesaya pasal 40 11, maka kita harus membuktikan diri bahwa kita sebagai kawanan ternak atau kawanan domba yang betul-betul digembalakan sampai kita tergembala. Digembalakan sampai tergembala. Dengan kata lain, kita bisa menuruti perintahnya dan melakukannya. Dalam Yohanes pasal 14 disebutkan, menuruti perintahnya dan melakukannya. Maka kasih Bapa itu, juga kasih daripada anak itu, akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Nah, kalau demikian suatu yang terjadi pada anak-anak Tuhan, pada gereja Tuhan, pada domba-domba, maka domba-domba itu pasti terpelihara. Tidak perlu ada hal yang perlu diragukan. Tidak perlu ada hal yang harus kita risaukan. Karena kita terjamin bersama Tuhan. Terjamin bersama Tuhan. Ini bukan hal yang mudah bagi kita. Tapi juga ini merupakan suatu pergumulan untuk kita. Untuk bisa mencapai sewaktu-waktu kita sampai ada di sana. Ya, kita bisa sampai di sana. Sehingga kita sungguh-sungguh untuk supaya kita bisa mengalami hal semacam itu. Nah, itu sebabnya dari pihak kita, kalau Tuhan itu sudah menyatakan dia sudah menanggung dosa, menanggung beban kita, sampai masa putih rambut kita, maka Tuhan menginginkan kepada kita. Ayat yang terakhir, dalam Ibrani pasal yang ke-12. Dari pihak kita, dari pihak kita yang harus kita lakukan. Ibrani pasal yang ke-12. Ya, untuk kita masuk dalam perjamuan suci, Ibrani pasal yang ke-12 kita akan membaca ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua atau ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Nah, ini dari pihak kita. Kalau Tuhan itu memangku kita, menanggung kita, segala sampai mulai dari dosa, beban yang paling berat itu, sampai segala hal yang kita letih lesu, beban berat itu ditanggung oleh Tuhan. Maka dari pihak kita sekarang terus, karena kita mempunyai banyak saksi, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, ya,
marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, Nah, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. ya, terus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita melakukan itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang sudah menanggung dosa beban kita yang paling berat. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Banyak orang melakukan tapi tidak tertuju kepada Yesus. Melakukan karena hanya ingin mendapatkan sesuatu, harta benda, kekayaan dan semua. Tidak tertuju. Di zaman akhir ini, saudaraku, ibadah itu tujuannya bukan untuk bertemu Tuhan, bukan mencari firman Allah. Tapi ibadah itu hanya satu yang dituntut, ibadah itu untuk supaya kita mendapatkan kemakmuran. Ini di hari-hari ini gereja-gereja semacam itu, yang dikejar, yang dituntut kemakmuran. Satu. Yang kedua ada hiburan. Jadi ibadah itu dia pikir ya supaya saya terhiburlah daripada di rumah bengong. Kan di gereja kan ada lagu-lagu gini. Hanya sebatas untuk kita mendengarkan lagu, untuk sesaat kita bisa ayem. Sesaat. Tapi tidak menggunakan untuk ibadah itu, saudaraku, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Hanya tertuju kepada kemakmuran dan hiburan. Terus, Mas. Yang memimpin kita dalam iman. Yang memimpin. Jadi mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dia datang, saudaraku, dia menyempurnakan kehidupan yang dia sucikan. Ya. Dari mana itu disucikan? Dari kehidupan yang beriman yang benar itu disucikan. Yang suci itu disempurnakan. Ya. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita Ya. yang disediakan bagi dia, Ya. yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perhatikan ayat yang ketiga. Ingatlah. Ingatlah selalu akan dia. Ingatlah selalu akan dia. Jangan pernah kita melupakan. Itu sebabnya sebelumnya tadi kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan dia. Terus? Yang tekun menanggung kebantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Ya. Dari pihak orang-orang berdosa. Ya, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dia menanggung bantahan, menanggung sengsara itu, saudaraku, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi dia menanggung semuanya itu, saudaraku, untuk supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Terus? Dalam pergumulan kamu melawan dosa, Ya. kamu belum sampai mencucurkan darah. Seberat apapun juga yang sedang kita hadapi itu belum sampai kita mencucurkan darah. Tapi Yesus dia sudah melakukan itu. Dia sudah mencucurkan darah. Untuk apa? Untuk menanggung dosa kita. Kalau kita melihat semacam ini, saudaraku, betapa kehidupan kita ini yang mendapatkan perhatian Tuhan yang begitu luar biasa. Di pangkunya, dikasihinya, disayanginya. Nah, kalau kita melihat, kok bisa itu terjadi? Tuhan itu berkuasa untuk melakukan apa saja. Yang harusnya kita binasa, tapi kita menjadi kehidupan yang dipangkunya. Yang disayang oleh Tuhan. Yang mendapatkan lawatan Tuhan yang begitu sempurna untuk kita. Sekarang apa yang kita cari? Yang kita tuntut, saudara? Kalau itu sudah Tuhan lakukan kepada kita, tinggal dari pihak kita
untuk supaya kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tujuan ibadah, tujuan daripada pelayanan itu harus tertuju hanya kepada Yesus, bukan yang lain. Kalau kita nanti arah tujukan kepada yang lain, maka justru kita tidak akan pernah mendapatkan Yesus. Tidak akan pernah bertemu Yesus, gak pernah mendapatkan Yesus. Tapi kita mendapatkan yang duniawi ini semata-mata. Tapi sebaliknya kalau ibadah pelan kita tertuju kepada Yesus, tertuju kepada Yesus, selalu ingatlah selalu akan dia, selalu ingat kepada dia, maka apalah artinya yang sedang kita hadapi? Apalah artinya apa yang sedang kita butuhkan? Dia tidak pernah menipu kita. Kalau kita belum seperti apa yang Tuhan mau, artinya Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk kita mengkoreksi diri, memeriksa diri. Apakah Tuhan itu benci, tidak senang dengan? Tidak. Kalau itu si izin Tuhan, itu yang kita hadapi, kita alami. Kesulitan-kesulitan itu justru itu wujud kasihnya Tuhan untuk mengingatkan kita. Itu sebabnya ayat yang terakhir tadi mengatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan pergumulan kamu menghadapi dunia ini belum sampai mencucurkan darah. Tapi Yesus sudah melakukan untuk kita. Dan sekarang dia menanggung kita, memangku kita. Kita di pangkunya. Ya, puji Tuhan. Biar firman Tuhan pada sore malam hari ini memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sekaligus memberikan harapan kepada kita. Untuk supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kita lakukan pujian dari nyanyian NR 296. NR 296. Pandanglah Yesus. Haleluya. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu, jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakinya. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku, pandang Yesus dia Raja, dia Allahku. Dialah Gembala yang setia, dia sanggup menolongmu, dalam dia ada jawaban bagimu. Dari atas. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu, jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakinya. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku, pandang Yesus dia Raja, dia Allahku. Dialah Gembala yang setia, dia sanggup menolongmu, dalam dia ada jawaban bagimu. Kita tundukkan kepala. Di hadapan kita ada tubuh dan darahnya Kristus. Dia sudah berkorban untuk kita, untuk
dosa, beban yang paling berat dari manusia. Dia sudah lakukan. Kita yakin pula bahwa Tuhan juga menanggung apa yang sedang kita butuhkan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak putus-putusnya mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena kesetiaan-Mu kepada kami, kasih-Mu kepada kami. Engkau sedang memangku kami sampai hari ini Tuhan, menanggung kami, beban, masalah dan persoalan kami. Engkau sudah menanggungnya Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan memberikan hati kami, hati yang selalu memandang kepada Engkau, selalu ingat akan Engkau Tuhan. Dan di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Itulah kurban-Mu Tuhan. Bukan hanya kami ingat, tapi kami boleh merasakan bersama Engkau. Itu sebabnya sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu, layakkan kami, sucikan hati kami, untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan kekuatan yang baru itu pasti Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami semua Tuhan layakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus kami alaskan doa dan kami sambut perjamuan suci ini. Haleluya. Amin. Kurnya kita lakukan. Pandanglah Yesus Tuhanku, pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku. Dialah Gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalamnya ada jawaban bagimu. Pandanglah Yesus Tuhanku, pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku. Dialah Gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalamnya ada jawaban bagimu. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu. Janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu. Letakkan semua di bawah kakinya. Pandanglah Yesus Tuhan. Pandanglah Tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku. Dialah Gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Amin. Kita makan bersama dengan hati percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita minum bersama dengan hati percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kita unjukkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Sambil kita memandang selalu akan Dia. Ingat selalu akan Dia. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mas Didit berdoa syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur, terima Haleluya. Haleluya. kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah mata ini Tuhan Haleluya. bisa memandang kurban-Mu di atas col juta Tuhan. Haleluya. Karena Engkau telah membuktikan bahwa Haleluya. pengorbanan-Mu itu Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Haleluya. Pengorbanan-Mu itu begitu berharga Tuhan. Haleluya. Engkau mau menanggung segala dosa-dosa kami. Haleluya. Haleluya. Engkau mau meninggalkan tahta-Mu di surga Tuhan. Haleluya. Hanya untuk jatuh dalam dosa, jatuh dalam dunia ini Tuhan, menanggung dosa kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bahkan Kau mau Terima kasih. merangkul kami Tuhan. Haleluya. Kau mau memangku kami anak-anak-Mu semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun Kau tahu Haleluya. kami anak-anak-Mu ini banyak sekali dosa dan kesalahan Tuhan. Haleluya. Tapi Kau tidak memandang itu Tuhan. Bahkan pengampunan Terima kasih. itu selalu Engkau berikan atas kehidupan kami Haleluya. semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Apalah arti Tuhan penderitaan-penderitaan yang sedang kami alami sekarang ini Haleluya, Tuhan, benar, dibandingkan Tuhan. dengan apa yang sudah Engkau tanggung di atas salib itu Haleluya. Tuhan. Tidak ada bandingnya Tuhan, tidak ada bandingnya. Haleluya. Haleluya. Pengorbanan-Mu adalah Terima pengorbanan kasih, yang Tuhan. sempurna atas Amin, kehidupan amin. kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas tubuh dan darah Haleluya. yang sudah Engkau berikan atas kehidupan kami. Haleluya. Dan pada saat Engkau masih izinkan kami untuk bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biarlah ini menjadi peringatan bagi kami Haleluya. untuk selalu bisa memandang kurban-Mu di atas kayu salib itu Haleluya. Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati Bapak Thomas Ya juga Tuhan. beserta keluarganya Tuhan. Haleluya. Kau Haleluya. berkati dengan melimpah, terutama berkat-berkat firman Haleluya. Tuhan yang akan disampaikan kepada domba-dombanya semua. Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima Terima kasih kasih. atas tubuh dan darah-Mu yang sudah Haleluya. Engkau berikan atas kehidupan kami. Terima Dan di kasih, dalam Tuhan. nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya. yang teralaskan doa dan permohonan kami ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk ibadah kita. Nanti besok kita akan ibadah doa penyembahan. Aku kita tetap mendoakan untuk supaya firman Allah itu dibentangkan kepada kita, dan betul-betul firman Allah itu akan membimbing kita, mengarahkan kita untuk kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Besok jam 5:30 sore tepat, saudaraku, ada ibadah hari Kamis, saudaraku, ibadah doa dan penyembahan. Ya, puji Tuhan. Perlu saya tetap mengingatkan untuk supaya kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menyapa, untuk memberikan ya hal-hal yang positif untuk kita semua, untuk supaya hubungan kita satu dengan yang lain tidak terputus. Ini yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk kita selalu memakai masker. Ini yang bisa saya sampaikan untuk ke depan, bahwa ibadah PA itu akan terus kita akan adakan, disertakan dengan perjamuan suci. Sekali lagi bagi saudara yang merindukan, mari diusahakan untuk bisa mengadakan roti atau steak, atau kalau anggurnya, nggak ada anggur,
Ya, atau nanti kita akan rundingkan bagaimana untuk supaya nanti jemaat bisa mendapatkan ini. Kalau tidak ada, dari buah saja diperas atau dari sirup, saudaraku, atau minuman yang ya semacam sirup semacam itu. Ya, puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita kembali tundukkan kepala, kita akan berdoa buat kita semua untuk doa berkat. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus dan kasih-Mu tetap melimpah dalam kami, untuk supaya kami selalu dikuatkan dan membawa kehidupan kami selalu ingat selalu akan Engkau. Mata kami tertuju hanya kepada Engkau, sebab perbuatan ajaib yang sudah Engkau lakukan kepada kami, Engkau bukan hanya menghimpunkan kami, tapi juga Engkau memangku kami, sampai Engkau juga menuntun kami sampai di kota Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk berkat firman-Mu kami berdoa, untuk sidang jemaat-Mu yang dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kelemahan tubuh, ya Tuhan memberikan kekuatan selalu baru dan memberikan harapan yang baru untuk kami boleh memandang kepada Engkau saja. Yang dalam mencari pekerjaan, Tuhan juga Engkau buka jalan. Yang akan bekerja, Tuhan dapat buka jalan. Dan yang sudah bekerja di kota, di luar kota, maupun di luar pulau sekalipun, Engkau juga ada di sana. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa perlindungan-Mu akan tetap nyata untuk semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ntar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke tangan-Mu, biar berkat-Mu tetap melimpah pada kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan, kami teringat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, dalam mengatasi pandemi yang sekarang sedang dihadapi bangsa kami atau bangsa-bangsa, khususnya bangsa kami, Tuhan, kami mendoakan biar Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri yang ada, aparat pemerintah di pusat sampai pun di daerah. Tuhan memberikan hikmat marifat yang dari surga untuk mampu membawa bangsa kami betul-betul sampai pada akhirnya terlepas dari pandemi ini, dan kami boleh mengalami kebebasan, terutama untuk beribadah kepada-Mu. Jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari permusuhan, tapi sebenarnya satukan kami untuk kami sama-sama bergandeng tangan untuk menghadapi apa yang sedang terjadi sekarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.